Rabiah Al-Adawiyah memiliki nama lengkap Ummu Al-Kai bin Ismail Al-Adawiyah Al-Qaisyah. Lahir pada tahun 95 Hijriah di Basrah dan meninggal sekitar tahun 185 Hijriah. Ia dilahirkan dari keluarga miskin dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Ismail. Pada malam kelahiran Rabiah, Ismail tidak memiliki suatu barang yang berharga, bahkan sehelai kain untuk menyelimuti tubuh mungil putrinya juga tidak ada. Pada suatu malam, Ismail yang tertekan dengan kondisi putrinya bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya, Nabi bersabda, "Janganlah bersedih hati, sebab anak perempuanmu yang baru lahir ini adalah seorang sufi yang suci dan agung, yang pengaruhnya akan dianut oleh 7.000 umatku." Rabiah tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang soleh dan zuhud. Kepribadian Rabiah usia anak-anak terkenal sangat lincah dan cerdas. Tidak seperti anak pada umumnya. Pada usia 10 tahun, Rabiah mampu menghafal Al-Quran. Ismail selalu mengawasi putrinya agar terjaga dari pengaruh-pengaruh yang merusak pertumbuhan jiwanya, agar bisa menyekat kesempurnaan batinnya. Ismail sering mengajak putrinya ke masjid dekat kota Basrah untuk beribadah dengan tenang dan khusyuk. Pada masa remaja, Rabiah ditinggal oleh ayahnya, kemudian disusul oleh ibunya. Masa yang sangat sulit, namun tidak merubah pedomannya untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang siang dan malam, Rabiah berzikir dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota Basrah, kepemimpinannya kurang memperhatikan rakyat. Kota berubah menjadi pertentangan, banyak terjadi perpecahan antar golongan, bahkan pertumpahan darah. Setelahnya, kota Basrah terkena bencana kemarau yang berkepanjangan. Keadaan menjadikan Rabiah dan saudaranya meninggalkan gubuk lalu pergi ke pengungsian. Dalam perjalanannya, Rabiah terpisah dari saudaranya dan Rabiah dikepung oleh perampok yang kemudian Rabiah dijadikan sebagai budak di kota orang. Dalam keadaan sulit, Rabiah tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keadaan pakaian yang compang-camping tidak membuat Rabiah akan lupa pada Tuhannya. Setelah bebas sebagai hamba sahaya, Rabiah pergi mengembara di padang pasir. Setelah beberapa saat tinggal di padang pasir, ia menemukan tempat tinggal. Di tempat itulah ia menghabiskan seluruh waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabiah juga memiliki majelis yang dikunjungi banyak murid. Majelisnya juga sering dikunjungi oleh sahid-sahid lain untuk bertukar pikiran. Di antaranya Malik bin Dinar, Sufyan As-Sauri, dan Syakik Al-Balqi. Rabiah telah terkenal karena kecerdasan dan ketaatannya ke pelosok negeri sehingga ia menerima banyak lamaran untuk menikah. Tetapi Rabiah memilih untuk tidak menikah karena ia takut tidak bisa bertindak adil kepada suami dan anak-anaknya kelak, karena hati dan perhatiannya sudah tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga atas dasar itulah Rabiah memutuskan untuk tidak menikah hingga akhir hidupnya. Beberapa karya yang diciptakan oleh Rabiah Al-Adawiyah, baik berupa lirik syair ataupun ucapannya yang berhubungan tentang rasa cintanya kepada Allah, memang sangat menunjukkan dan membuktikan bahwa cintanya hanya untuk Allah.
Selain itu, ia juga betul-betul hidup dalam zuhd. Di antara ucapannya yang terkenal tentang zuhd adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hujwiri dalam kitabnya Kasyif Al-Mahjub. Suatu ketika, aku membaca cerita bahwa seorang hartawan berkata kepada Rabiah, "Mintalah kepada aku segala kebutuhanmu." Rabiah menjawab, "Aku ini begitu malu meminta hal-hal duniawi kepada pemiliknya. Maka bagaimana bisa aku meminta hal itu kepada orang yang bukan pemiliknya?" Selain ucapannya di atas, dia juga pernah berucap tentang cintanya kepada Allah. Baginya, Allah merupakan zat yang dicintai, bukan sesuatu yang harus dicintai. Adapun ucapannya adalah sebagai berikut. "Aku mengabdi kepada Tuhan bukan karena aku takut masuk neraka, bukan pula karena ingin masuk surga, tetapi aku mengabdi karena cintaku kepadanya. Tuhanku, jika kupuja Engkau karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya, dan jika kupuja Engkau karena mengharap surga, jauhkanlah aku daripadanya. Tetapi jika Engkau kupuja semata-mata karena Engkau, maka janganlah sembunyikan kecantikanmu yang kekal itu dariku." Di antara ucapan-ucapannya yang menggambarkan tentang konsep zuhd yang dimotivasi rasa cinta adalah, "Wahai Tuhan, apapun bagiku dunia yang Engkau karuniakan kepadaku, berikanlah semua kepada musuh-musuhmu, dan apapun yang akan Engkau berikan kepadaku kelak di akhirat, berikanlah semua kepada teman-temanmu. Bagiku Engkau pribadi yang sudah cukup." Tampak jelas bahwa rasa cinta Rabiah Al-Adawiyah kepada Allah begitu penuh, meliputi dirinya, sehingga sering membuat tidak sadarkan diri karena hadir bersama Allah, seperti terungkap dalam lirik syairnya, "Kujadikan kau teman berbincang dalam kalbu, tubuhku pun biar berbincang dengan temanku, dengan temanku tubuhku berbincang selalu, dalam kalbu terpancang selalu kekasih cintaku." Dalam liriknya yang lain, lebih tampak lagi cintanya Rabiah Al-Adawiyah terhadap Allah. Dalam mengungkapkan rasa cintanya ini, dia bersenandung, "Aku cinta kau dengan dua model cinta, cinta rindu dan cinta karena kau layak dicinta. Adapun cinta rindu karenanya kau kukenang selalu, bukan selainmu. Adapun karena kau layak dicinta, karena kau singkapkan tirai sampai kau nyata bagiku. Bagiku tidak ada puji ini dan itu, tapi sekalian puji hanya bagimu selalu." Selanjutnya, dalam lirik syairnya yang lain, dia mengungkapkan isi hatinya sebagai berikut, "Buah hatiku, cintaku hanya padamu. Beri ampunlah para pembuat dosa yang datang ke hadiratmu. Engkaulah harapanku, kebahagiaan dan kesenanganku. Hatiku telah enggan mencintai selain dari dirimu." Serta fatwa beliau yang berbunyi, "Engkau durhaka kepada Tuhan di dalam batin, tetapi di lidah engkau menyebut taat kepadanya. Demi umurku, ini buatan yang ganjil amat. Jika cinta sejati, tentu kau turut apa perintah, karena pencinta ke yang dicinta taat dan patuh." Yang pertama, mahabbah. Mahabbah atau rasa cinta adalah keinginan untuk memberikan barang yang terbaik yang dimilikinya, yakni hatinya kepada kekasih. Cinta adalah kesatuan niat, kemauan dan cita-citanya dengan sang kekasih. Cinta atau mahabbah kepada Allah adalah tujuan puncak dari jenjang-jenjang sufisme. Di dalamnya terkandung unsur kepuasan hati atau ridha, kerinduan atau syauq, dan keintiman atau uns. Dari tahap cinta ini, seorang ahli akan langsung meraih makrifat, di mana ia akan mampu menyingkap keindahan Allah dan menyatu dengannya. Suatu penyatuan yang terjadi bukan hanya di dunia saja, tetapi abadi hingga kehidupan akhirat. Rabiah dipandang sebagai pelopor tasawuf mahabbah atau cinta mistik, yaitu penyerahan diri total kepada kekasih atau Allah.
Hakikat tasawufnya adalah hubbul illah atau mencintai Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa beribadah kepada Allah tanpa mengharapkan surga yang mengandung segala kelezatan bagi nafsu dan bagi pandangan mata. Ia beribadah juga bukan disebabkan oleh karena takut terhadap neraka yang apinya menyala-nyala. Sesungguhnya Rabi'ah Al-Adawiyah ini beribadah kepada Allah dalam keadaan cinta kepada Allah, cinta terhadap zatnya yang suci. Mahabbah kepada Allah merupakan suatu keajaiban yang harus ditanamkan kepada setiap individu. Karena tanpa adanya mahabbah, seseorang baru berada pada tingkatan yang paling dasar sekali, yaitu tingkat mu'allaf. Kedua, taubat. Taubat adalah perjuangan melawan hawa nafsu untuk menjadi benar dan kembali ke jalannya. Taubat menuntut ditinggalkannya segala kemaksiatan saat itu juga, dan menuntut komitmen untuk meninggalkannya pada masa yang akan datang. Menurut Rabi'ah, taubat adalah suatu jenjang dan hal sekaligus, sebab taubat merupakan ciri abadi kaum beriman. Syarat taubat adalah al-sidqu yang artinya jujur, dan al-inabah kembali ke jalan Tuhan. Sebab permohonan ampunan tanpa bersikap tegas mencabut diri dari perbuatan dosa adalah taubatnya orang-orang pendusta, dan hal itu merupakan cara yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik. Ketiga, zuhud. Rabi'ah Adawiyah adalah seorang zahid yang menjalani hidupnya dengan kemiskinan dan pengingkaran diri atau nafsu hingga akhir hayatnya. Sahabat-sahabatnya berulang kali membujuknya untuk memberikan bantuan dan mengangkatnya dari kemiskinan, tetapi dia tidak pernah bersedia menerima uluran tangan mereka dan hanya menyibukkan diri melayani Tuhannya. Dan yang keempat, sabar. Sabar adalah sikap menahan diri terhadap sesuatu yang tidak disukai atau menanggung sesuatu yang tidak disukai dengan bentuk keridhaan dan penerimaan, serta menanggung rintangan dalam zat Allah. Sabar merupakan kondisi mental dalam mengendalikan diri, maka sabar merupakan salah satu makam atau tingkatan yang harus dijalani oleh seorang sufi dalam mendekatkan diri kepada Allah. Pada saat berada dalam perbudakan, Rabi'ah selalu bermunajat kepada Tuhannya. Tuhanku, aku adalah seorang yatim yang tersiksa, terbelenggu di rantai perbudakan. Aku selalu menanggung segala kepedihan, dan aku akan selalu bersabar menahannya. Akan tetapi, ada siksaan yang lebih dahsyat dari siksaan ini, yang mengguratkan kepedihan pada jiwaku dan meruntuhkan benteng kesabaranku di dalam diriku, yakni adanya keraguan yang berputar-putar di hatiku untuk selalu bertanya, apakah engkau ridha kepadaku? Itulah puncak keinginanku. Pendapat Rabi'ah Al-Adawiyah tentang tasawuf. Menurut Rabi'ah Al-Adawiyah, tasawuf adalah sebuah konsep pendekatan diri kepada Tuhan atas dasar kecintaan, bukan karena takut akan siksa neraka ataupun mengharap surga. Cinta Rabi'ah merupakan cinta yang tidak mengharap balasan. Rabi'ah adalah seorang sahidah sejati. Beliau merupakan pelopor tasawuf mahabbah, yaitu penyerahan diri total kepada kasih Allah Subhanahu wa taala, dan ia pun dikenal sebagai ibu para sufi besar. Hakikat tasawufnya adalah al-hab al-ilah, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta ilahi, al-hub al-ilah, dalam pandangan kaum sufi memiliki nilai tertinggi. Bahkan kedudukan mahabbah dalam sebuah maqamat sufi tak ubahnya dengan maqam ma'rifat, atau antara mahabbah dan ma'rifat merupakan kembar dua yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan.